Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Safrina. Perkenalkan, nama saya Sahara Putri Rizky. Perkenalkan, nama saya Elmaisah. Istilah ribosom terdiri dari dua kata, yaitu ribo dan soma. Ribo yang berarti asam ribonukleat dan soma yang berarti badan. Ribosom terdiri dari protein dan asam ribonukleat atau RNA. Ribosom adalah salah satu organel sel yang berukuran kecil dan padat. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom mempunyai beberapa jenis yang salah satunya berada dan terjadi secara bebas di sitosol dan melekat pada retikulum endoplasma. Ribosom pertama kali diteliti oleh J.Emil Palade, ilmuwan asal Romania pada pertengahan tahun 1950-an dengan menggunakan mikroskop. Kata ribosom pertama kali digunakan oleh Richard B. Robert pada tahun 1958. Ribosom berbentuk seperti butiran yang berukuran sekitar 20-22 nanometer. Ribosom terdapat pada seluruh sel hidup, merupakan organel terkecil dalam sel. Terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Dijumpai di retikulum endoplasma kasar dan tersebar di sitoplasma. Sebagai tempat sintesis protein, ribosom akan menyusun urutan asam amino menjadi peptida sesuai dengan cetakannya di dalam mRNA. Translasi adalah langkah berupa proses mengambil instruksi dari mRNA dan menggantinya menjadi protein, berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Sebagai peran utama bagi kegiatan dan aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh sel itu sendiri. Ribosom adalah organel sel yang tersusun atas dua senyawa yang penting yang disebut dengan asam ribonukleat atau RNA dan asam protein ribonukleat atau RNMP. RNA atau ribonucleic acid merupakan tempat sintesis organel sel di dalam sel. RNA memiliki fungsi utama sebagai menyimpan informasi atau bahan genetik dalam dan sebagai perantara DNA dan protein dalam ekspresi genetik. Sedangkan RNP atau ribonucleic protein merupakan salah satu jenis protein yang membentuk subunit ribosom. RNP memiliki fungsi untuk sintesis hormon, enzim, antibodi, sumber energi, mengatur kadar asam basa dalam sel, dan untuk memperbaiki jaringan sel. Yang pertama adalah subunit kecil. Dalam subunit kecil ini tersusun dari satu RNA dengan 21 protein dalam prokariota pada bakteri dan satu rRNA dengan 30 protein dalam eukariota pada mamalia yang berfungsi sebagai mengalirkan informasi selama proses sintesis protein terjadi. Selanjutnya yaitu subunit besar yang tersusun atas 2 rRNA dengan 31 protein pada prokariota dan untuk eukariota adalah 3 rRNA dengan sekitar 49 protein. Berfungsi sebagai tempat ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Ada dua jenis atau kategori ribosom, di mana keduanya memiliki fungsi yang sama dalam mensintesis protein, yang bermanfaat untuk membantu sel dalam menjalankan aktivitasnya. Pertama, ribosom bebas. Ribosom bebas adalah struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma. Yang kedua, ribosom terikat adalah struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian retikulum endoplasma atau sering juga disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Proses pembuatan protein atau sintesis protein ini dibagi menjadi tiga langkah, yaitu transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Pertama, transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembuatan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahapan ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap transkripsi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tahap inisialisasi, elongasi, dan terminasi.
Tahap inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Tahap elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Ketiga, atau tahapan terminasi, yaitu urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Translasi merupakan sebuah proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Translasi memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon atau AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca 1 codon sekali. Dan asam amino yang sesuai dengan codon ditambahkan ke rantai protein. Itu transminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop codon AUG, UAA, dan UGA memasuki ribosom. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga, pelipatan protein. Rantai peptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat ekor atau glikolisasi, lipid, kelompok prostestik, dan lain-lain. Agar menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein.